Semua orang mengenal Napoleon sebagai sang penakluk Eropa, tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik ambisinya, ada cinta yang membakar hidupnya hingga ke detik terakhir. Inilah kisah nyata seorang kaisar yang bisa menaklukkan benua, namun tak pernah berhasil menaklukkan takdir hatinya sendiri. Jangan lewatkan setiap bab dari kisah ini, karena semakin jauh kamu masuk ke kisah ini, semakin jelas terlihat bagaimana cinta membuat seorang legenda menjadi manusia biasa. Like, komen dan subscribe, serta simak kisahnya sampai akhir, karena akhir dari cinta Napoleon bukanlah seperti yang kamu bayangkan. Anak pulau yang lahir untuk menantang takdir. Dengarkan kisah ini dengan hati yang tenang, karena sebelum dunia mengenalnya sebagai sang kaisar besi, sebelum seluruh Eropa bergetar mendengar namanya, Napoleon hanyalah seorang anak kecil dari pulau terpencil bernama Corsica. Seorang anak yang tidak pernah merasa layak, namun diam-diam menyimpan api yang tidak mampu dipadamkan oleh siapapun. Pulau Corsica, pada akhir abad ke-18, adalah tempat yang keras. Angin laut membawa aroma asing yang menusuk, gunung-gunung terjal menjulang seperti benteng alam, dan kehidupan masyarakatnya serba sederhana. Di sebuah rumah batu kecil di kota Ajaccio, lahirlah seorang bayi lelaki dengan nama yang kelak menggema hingga ke pelosok benua, Napoleone di Buonaparte. Ia bukan terlahir sebagai bangsawan besar, bukan pula anak keluarga kaya. Ia hanya anak dari keluarga menengah yang berjuang menghidupi 9 anak mereka. Di masa kecilnya, Napoleon sering duduk sendirian di tebing-tebing yang menghadap ke laut. Ia memandang ombak menghantam karang, seolah mendengar bisikan bahwa dunia di seberang laut menantinya, dunia yang jauh lebih besar daripada pulau kecil tempat ia dibesarkan. Namun pada saat itu, ia hanyalah bocah pemalu, kurus, dan sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Ia berbicara dengan logat Korsika yang kental, membuatnya dianggap asing bahkan di antara anak-anak sendiri. Luka itu, yang ia rasakan sejak kecil, pelan-pelan membangun tembok dalam dirinya, tembok ambisi. Ayahnya, Carlo Buonaparte, melihat potensi dalam diri Napoleon. Dengan tekad yang besar, Carlo mengirim putranya ke Prancis daratan, tempat pendidikan militer terbaik berada. Namun tidak ada yang memberitahu Napoleon bahwa kepergian itu akan menjadi awal dari kesepian panjang dalam hidupnya. Di usia 9 tahun, ia meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahiran, dan meninggalkan rasa aman terakhir yang ia miliki. Satu-satunya yang ia bawa hanyalah keyakinan kecil bahwa dirinya ditakdirkan untuk lebih. Ketika Napoleon tiba di Prancis, barulah ia merasakan apa itu menjadi orang luar yang sebenarnya. Bahasa Prancisnya patah-patah, logatnya dianggap lucu, dan status keluarganya tidak cukup tinggi untuk dihormati. Di sekolah militer Brienne, Napoleon sering makan sendirian di pojok ruangan, membaca buku yang jauh lebih tebal dibanding anak-anak lain, dan menghindari kerumunan karena tahu dirinya tak pernah dianggap bagian dari mereka. Namun justru di masa sunyi itulah, sebuah kekuatan baru tumbuh dalam dirinya, kekuatan menanggung cemooh demi impian yang lebih besar. Malam-malamnya dipenuhi cahaya lilin yang hampir padam. Dalam keheningan asrama, Napoleon membaca kisah para jenderal besar, Alexander Agung, Julius Caesar, Hannibal. Ia belajar tentang taktik, strategi, dan terutama tentang satu hal, bahwa orang kecil dapat mengguncang dunia hanya dengan keberanian melampaui rasa takut. Ia menuliskan mimpinya dalam catatan kecil, bahwa suatu hari namanya akan dikenang. Tapi di antara ambisi itu, ada satu ruang kosong yang selalu ia simpan, kerinduan pada kasih sayang. Kerinduan untuk dicintai apa adanya, bukan karena gelar atau kejayaan. Di usia remaja, Napoleon mulai menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam matematika, sejarah, dan strategi militer. Para gurunya terkejut pada betapa cepat ia memahami gerakan pasukan dan pola perang.
Namun teman-temannya tetap melihatnya sebagai si Korsika kecil yang keras kepala. Ia tidak memiliki banyak teman dan hampir tidak pernah berbicara tentang perasaannya. Yang ia miliki hanyalah buku-buku dan tekad yang membara. Ketika ayahnya wafat, Napoleon masih berusia 15 tahun. Rasa kehilangan itu menghantamnya keras. Sebagai anak lelaki kedua, ia memikul beban keluarga, ibu, adik-adik, dan masa depan mereka. Dalam hati, ia berjanji bahwa ia tidak akan pernah membiarkan keluarganya hidup dalam kesulitan lagi. Ambisinya bukan lagi sekadar mimpi anak kecil. Ia berubah menjadi sumpah hidup. Perlahan-lahan, rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Ia mengubur kelembutan dalam dirinya, menggantinya dengan disiplin dan ketegasan. Namun jauh di dalam, keinginan untuk dicintai tidak pernah hilang. Ia hanya menutupinya, menyembunyikannya dari dunia, menunggu seseorang yang kelak mampu melihat hatinya yang sesungguhnya. Pada usia 16 tahun, Napoleon resmi menjadi perwira muda. Di balik seragamnya yang masih longgar, tersimpan tekad baja, ia akan membuktikan bahwa seorang anak dari pulau terpencil mampu menulis takdirnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa langkah kaki kecil itu akan membawanya menuju puncak kejayaan, sekaligus menuju kisah cinta paling rumit, paling menyakitkan, dan paling abadi dalam hidup seorang pemimpin besar. Sebelum Napoleon menjadi penakluk Eropa, sebelum ia menjadi kaisar, sebelum ia berlutut di hadapan wanita yang mengubah takdirnya, inilah dirinya, seorang anak kesepian yang belajar menelan hinaan, seorang remaja asing yang menanggung kerinduan, dan seorang lelaki muda yang diam-diam menanam cinta paling tulus untuk seseorang yang belum pernah ia temui. Dan tanpa pernah ia sadari, luka-luka dari masa kecil itu kelak akan menentukan seluruh jalan cinta dan hidupnya. Kesendirian di Paris dan lahirnya ambisi seorang perwira muda. Paris pada akhir abad ke-18 bukanlah kota romantis seperti dalam kisah-kisah masa kini. Kota itu bising, keras, dan dipenuhi aroma revolusi. Jalan-jalan sempitnya dipadati orang-orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah mereka akan bangun di negeri yang sama, atau negeri yang baru saja diruntuhkan oleh amarah rakyat. Di tengah kota yang gaduh itu, seorang remaja kurus dari Corsica berjalan dengan langkah cepat, menjaga dirinya agar tidak terlihat ragu. Dialah Napoleon muda, baru saja diterima di École Militaire, sekolah yang akan membentuk masa depannya. Hari-hari pertama Napoleon di Paris adalah perpaduan antara kegaguman dan keterasingan. Ia terpesona oleh gedung-gedung tinggi, oleh suara roda kereta kuda yang bergema di jalan-jalan berbatu, oleh lampu-lampu minyak yang remang namun hangat. Namun kekaguman itu segera dihancurkan oleh kenyataan, ia adalah anak asing yang tidak dianggap setara oleh para siswa lain. Bahasa Prancisnya masih patah, logat Korsikanya terdengar kasar, dan latar belakang keluarganya dianggap rendahan di antara anak-anak bangsawan yang memenuhi sekolah itu. Setiap hari, Napoleon memasuki ruang makan seperti memasuki medan pertempuran. Banyak bisikan mengejek yang menyebutnya bocah kampungan. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya duduk sendirian, menyuapkan makanan perlahan, sambil memikirkan bagaimana caranya bertahan di dunia yang tidak menerimanya. Dalam kesendirian itu, ia menemukan sesuatu yang tidak dimiliki siswa lain, keheningan untuk memahami dirinya sendiri. Malam-malam Napoleon menjadi saksi betapa kerasnya ia bekerja. Sementara siswa lain bersenang-senang di salon dan pesta-pesta kecil, Napoleon menutup pintu kamarnya, menyalakan lilin yang hampir habis, dan menghabiskan hela mudanya dengan membaca buku-buku sejarah perang. Ia menyelami taktik Julius Caesar, strategi Hannibal, jalur penaklukan Alexander Agung. Di kepalanya, dunia-dunia lain terbuka, dataran luas, benteng-benteng tinggi, pertempuran besar yang menuntut kecerdikan dan keberanian. Dunia yang jauh dari Paris,
namun terasa lebih dekat darinya sendiri. Tempat tidurnya keras, makanannya sederhana, dan kasurnya sering lembab oleh udara Paris yang menusuk tulang. Tapi ada satu hal yang terus memompa semangat dalam dirinya, mimpi untuk menjadi seseorang. Bukan sekadar perwira biasa, melainkan pemimpin yang namanya membuat dunia menoleh. Dan setiap kali ia kembali merasakan ejekan teman-temannya, ambisi itu semakin membara. Namun, di balik ambisi itu, ada sesuatu yang lebih lembut, sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Napoleon sebenarnya adalah pemuda yang haus kasih sayang. Rumahnya jauh, keluarganya di Corsica berjuang sendiri, dan ia di Paris tanpa siapapun yang benar-benar peduli. Di malam yang sunyi, ketika lilin meredup, Napoleon sering menatap keluar jendela asramanya. Dari kejauhan, ia melihat lampu-lampu rumah orang-orang yang hangat, keluarga yang berkumpul, tawa yang pecah di balik dinding-dinding batu. Dan di saat-saat itu, ia merasa sangat kecil, sangat asing, seperti seseorang yang berdiri di dunia yang bukan miliknya. Tetapi kesepian itu tidak membuatnya lemah. Justru, kesepian itulah yang mengajarinya satu pelajaran penting, bahwa cinta, penghargaan, dan penerimaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang membuktikan diri layak menerimanya. Napoleon memutuskan sejak muda bahwa ia akan menjadi seseorang yang tak bisa diabaikan. Seseorang yang bahkan dunia tidak berani meremehkan. Ketika para instruktur melihat nilai-nilainya, mereka terkejut. Bocah Korsika itu unggul dalam matematika, dalam analisis taktik, dan dalam sejarah militer. Ia menguasai pelajaran dengan kecepatan yang sulit ditandingi. Beberapa instruktur mulai mengenal bakatnya, meski tidak semua murid menerimanya. Tapi bagi Napoleon, pengakuan sekecil apapun adalah api baru yang menyalakan mimpinya. Di tengah rutinitas keras itu, Napoleon mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang kekuatan fisik atau garis keturunan. Hidup juga tentang kemampuan bertahan dan bangkit. Ia belajar untuk menekan perasaannya, belajar untuk tidak menunjukkan kelemahan, bahkan belajar untuk mengendalikan nada suaranya agar tidak terdengar berbeda. Secara perlahan, ia membentuk citra baru, seorang pemuda pendiam, tajam, dan tak tersentuh. Seseorang yang tidak mudah ditekan. Namun jauh di dalam dirinya, Napoleon tetap menyimpan kerinduan yang sama seperti bocah kecil di Corsica. Ia ingin dicintai. Ia ingin merasa cukup. Ia ingin seseorang melihat dirinya bukan sebagai anak asing, bukan sebagai perwira ambisius, tetapi sebagai manusia yang pernah kesepian, pernah terluka, dan pernah merasa tidak layak. Tahun demi tahun berlalu. Napoleon tumbuh bukan hanya sebagai siswa terbaik, tetapi juga sebagai pemuda yang mulai percaya bahwa takdirnya ada jauh di luar sekolah itu. Ia melihat dunia berubah di sekitarnya, rakyat marah, kerajaan genting, revolusi mengancam pecah. Situasi itu bukan ancaman baginya. Justru, itu adalah panggilan bagi seseorang yang ingin membuktikan dirinya. Dan tanpa ia sadari, langkah yang ia ambil di Paris, keputusan-keputusan kecil yang ia buat setiap malam, dan seluruh kesepian yang ia endapkan selama bertahun-tahun, semuanya sedang membuka jalan menuju masa depan. Masa depan yang penuh kejayaan, penuh darah, penuh keputusan besar, dan penuh kisah cinta yang kelak akan menghancurkannya sekaligus mengabadikannya. Di kota inilah, di Paris yang dingin dan asing, ambisi seorang pemuda kecil dari Corsica mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan tak lama lagi, dunia akan menyadari bahwa kesendirian seorang anak dapat melahirkan seorang pemimpin yang mampu mengguncang benua. Bab ini adalah awal dari kelahiran ambisi Napoleon. Tetapi takdirnya yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika ia bertemu cinta pertamanya. Pertemuan yang mengubah segalanya,
saat Napoleon menatap cinta untuk pertama kali. Di balik hiruk-pikuk revolusi Prancis, di tengah dentuman meriam dan teriakan massa yang haus perubahan, nasib seorang pemuda bernama Napoleon Bonaparte perlahan bergerak menuju pertemuan yang tak pernah ia bayangkan. Pertemuan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka pintu bagi kisah cinta yang akan mengikat hatinya sampai akhir hayat. Momen itu tidak hadir di medan perang, melainkan di sebuah ruang sosial kecil yang penuh cahaya lilin dan bisik-bisik aristokrat Paris. Saat itu Napoleon telah menjadi seorang perwira muda dengan reputasi yang mulai dikenal. Kecerdasannya dalam strategi membuatnya berbeda dari mayoritas perwira lain. Namun meski dunia militer mulai terbuka untuknya, dunia sosial masih terasa seperti dinding tebal yang tak bisa ia tembus. Napoleon tidak pernah pandai bergaul, apalagi dalam lingkungan bangsawan yang penuh aturan halus. Tapi suatu malam, atas ajakan seorang teman perwira, ia menginjakan kaki di sebuah salon tempat kaum elit berkumpul. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang membuat seluruh ambisi dan kesepiannya terasa kecil. Namanya Marie-Joseph Rostasser de la Pagerie atau bisa dipanggil Josephine de Beauharnais. Saat Napoleon melihatnya, waktu seolah melambat. Josephine tidak seperti wanita yang biasa ia temui. Wajahnya lembut, matanya tenang, dan setiap gerakannya memancarkan wibawa seorang wanita yang telah memahami pahit manis kehidupan. Ia bukan gadis muda yang malu-malu, ia adalah perempuan dewasa, matang, dan penuh pesona. Dan meski ia tidak lagi berusia belia, pesonanya justru membuat ruangan terasa berputar di sekitar dirinya. Napoleon berdiri mematung sejenak. Ia tidak mengerti perasaan apa yang tiba-tiba muncul dalam dadanya. Selama bertahun-tahun, hidupnya diisi dengan disiplin, buku, dan medan perang. Ia tidak pernah memberi ruang bagi cinta. Tapi melihat Josephine, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia kenal, kerinduan. Kerinduan untuk menyentuh kehidupan yang lebih lembut, lebih hangat, lebih manusiawi. Untuk pertama kalinya, ia ingin seseorang melihat dirinya bukan sebagai perwira, bukan sebagai anak asing, tetapi sebagai lelaki yang bisa mencintai dan dicintai. Namun perasaan Napoleon itu tidak serta-merta berbalas. Josephine menyambutnya dengan senyum hangat, tapi senyum itu adalah senyum seorang wanita yang telah terbiasa menyenangkan banyak orang. Ia pernah menikah, pernah kehilangan suami dalam kekacauan revolusi, dan memiliki 2 anak yang harus ia besarkan sendiri. Hidup telah mengajarinya untuk membangun dinding halus yang tidak terlihat, dinding yang menyembunyikan luka dan ketakutan. Bagi Josephine, Napoleon hanyalah perwira muda yang tampak terlalu serius, terlalu tegang, terlalu asing untuk dirinya. Namun bagi Napoleon, Josephine adalah dunia baru yang belum pernah ia masuki. Dalam beberapa kesempatan, Napoleon mencoba mendekatinya. Ia menulis surat-surat panjang, penuh kerinduan dan pujian yang mengalir tanpa batas. Surat-surat itu bukan sekadar ungkapan cinta, tetapi juga tempat ia menumpahkan seluruh kelembutan yang selama ini ia sembunyikan. Dalam setiap bait, Napoleon seolah membuka hatinya yang selama ini terkunci rapat oleh disiplin militer dan ambisi. Josephine, sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Begitulah kira-kira isi surat pertamanya. Namun bagi Josephine, perhatian Napoleon terasa terlalu intens, terlalu cepat, terlalu berapi-api. Ia tidak terbiasa dicintai dengan begitu total. Ia tersentuh, tapi sekaligus ragu. Di satu sisi, ia membutuhkan stabilitas, perlindungan, dan seseorang yang mampu memberinya masa depan. Tapi di sisi lain, ia tidak yakin dirinya mampu membalas cinta Napoleon sebesar yang diminta pemuda itu. Meski begitu, Napoleon bukan lelaki yang mudah menyerah.
Ia datang mengunjungi Josephine setiap ia punya kesempatan, meski seringkali hanya mendapat senyum sopannya membuatnya pulang dengan hati berat. Ia membawakan hadiah kecil, mencoba membuat Josephine tersenyum, mencoba agar hatinya dilihat, bukan pangkatnya. Di balik seragam perwira yang kaku, ia hanyalah seorang lelaki muda yang jatuh cinta begitu dalam. Dan lambat laun, hati Josephine mulai melunak. Bukan karena rasa cinta yang besar, tetapi karena ketulusan Napoleon. Josephine melihat sesuatu yang tidak ia temukan pada pria lain, kejujuran. Napoleon mencintainya apa adanya, dengan segala masa lalunya, segala lukanya, bahkan ketidakpastiannya. Ia tidak peduli bahwa Josephine lebih tua, bahwa ia memiliki 2 anak, atau bahwa posisinya dalam masyarakat pernah goyah. Napoleon mencintai Josephine sebagai seorang manusia, bukan sebagai trofi atau gelar. Saat hubungan mereka perlahan semakin dekat, Napoleon merasakan kehangatan yang tidak pernah ia miliki sejak meninggalkan Corsica. Josephine menjadi tempat ia bersandar, meski hubungan itu belum setara. Bagi Josephine, Napoleon adalah harapan. Bagi Napoleon, Josephine adalah dunia. Namun seperti semua cinta yang datang dengan cepat dan kuat, bayangan luka juga datang mengikuti. Para sahabat Napoleon menganggap hubungan itu berbahaya. Mereka berkata Josephine bukan wanita setia, bahwa masa lalunya kelam, bahwa ia tidak cocok untuk seorang perwira yang akan naik tinggi. Tapi Napoleon tidak peduli. Baginya, Josephine bukan masa lalu kelam, melainkan cahaya yang menyinari masa depan. Ia mulai membangun dunia dalam kepalanya, dunia di mana Josephine berada di sisinya. Dunia di mana ia tidak lagi berjalan sendirian. Dunia di mana ambisi dan cinta bisa hidup berdampingan. Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari salah satu kisah cinta paling tragis dan abadi dalam sejarah. Kisah cinta yang tidak hanya menguatkan Napoleon, tetapi juga menguji hatinya hingga hancur berkeping-keping. Dan tanpa mereka sadari, apa yang dimulai sebagai pertemuan lembut itu akan tumbuh menjadi badai yang menentukan takdir keduanya. Cinta pertama, luka pertama, hati Napoleon retak sebelum menjadi kaisar. Cinta terkadang datang seperti angin hangat yang lembut menyentuh kulit. Namun pada detik berikutnya, ia dapat berubah menjadi badai yang merobek hati tanpa peringatan. Itulah yang dialami Napoleon saat ia melangkah lebih dalam ke dunia Josephine. Dunia yang indah, tetapi juga penuh bayangan gelap yang tidak pernah ia duga. Dan dalam bab inilah, Napoleon untuk pertama kalinya merasakan luka cinta yang akan membentuk seluruh kehidupannya kelak. Setelah beberapa bulan saling mengenal, hubungan Napoleon dan Josephine memasuki tahap baru. Mereka semakin dekat, semakin sering bertemu, dan semakin memahami satu sama lain. Bagi Napoleon, setiap percakapan dengan Josephine adalah keajaiban kecil. Ia merasa hidupnya menjadi lebih berwarna, lebih manusiawi, dan lebih lembut. Dalam setiap senyum Josephine, Napoleon melihat dunia yang selama ini tidak pernah ia miliki. Namun sayangnya, perasaan itu tidak selalu berbalas dengan kekuatan yang sama. Josephine menyukai Napoleon, itu benar. Tapi apakah ia mencintainya dengan kedalaman yang sama? Tidak. Tidak pada saat itu. Tidak pada masa awal hubungan mereka. Ia masih membawa luka masa lalu, trauma kehilangan, dan ketidakpastian tentang masa depannya. Ia pernah merasakan bagaimana cintanya direnggut oleh revolusi ketika suaminya dihukum mati. Ia pernah hidup dalam ketakutan, kehilangan rasa aman, dan harus membesarkan 2 anak tanpa kepastian. Semua itu membuat Josephine berhati-hati, terlalu berhati-hati, bahkan mungkin enggan untuk mencintai lagi sepenuh hati. Napoleon tidak tahu hal ini.
Yang ia tahu hanyalah bahwa Josephine adalah cinta pertamanya. Cinta yang membuat seluruh ambisinya terasa kecil di hadapannya. Ia sangat mengagumi Josephine hingga rasa kagum itu berubah menjadi ketergantungan emosional. Setiap hari tanpa kabar darinya terasa seperti hukuman. Setiap senyum kecil darinya terasa seperti anugerah. Dan setiap kali Josephine tampak jauh, Napoleon merasakan ketakutan yang sulit ia jelaskan. Namun dunia Josephine bukanlah dunia Napoleon. Ia masih berada dalam lingkaran aristokrat Paris, dikelilingi pria-pria yang jauh lebih mapan, lebih berpengalaman, dan lebih pandai bergaul. Banyak dari mereka adalah kekasih lamanya, atau pria yang masih berusaha memenangkan hati Josephine. Salah satunya adalah seorang bangsawan kaya yang sering hadir dalam hidup Josephine, seseorang yang membuat Napoleon merasa tidak cukup. Napoleon mencintai Josephine dengan begitu tulus, tetapi ia tidak pernah benar-benar tahu apakah ia adalah satu-satunya pria dalam hidup wanita itu. Dan sayangnya, kecurigaannya tidak sepenuhnya tanpa dasar. Di tengah hubungan yang mulai menghangat, Josephine masih menjalin kedekatan dengan beberapa pria lain. Ia tidak bermaksud menyakiti Napoleon. Ia hanya belum siap berkomitmen sepenuhnya. Namun bagi Napoleon, hal itu menghancurkannya. Ia tidak bisa bernapas ketika mengetahui Josephine bertemu pria lain. Ia tidak bisa tidur ketika mendengar kabar bahwa Josephine tidak selalu jujur padanya. Dan ia tidak bisa menahan rasa sakit ketika mendengar bisikan bahwa Josephine mungkin tidak mencintainya seperti ia mencintai Josephine. Namun meskipun hatinya hancur, Napoleon tidak menegur. Ia tidak berani. Ia takut kehilangan Josephine. Dalam cinta pertamanya ini, Napoleon bukanlah jenderal yang tegas atau pemuda yang penuh disiplin. Ia hanyalah seorang lelaki yang takut ditinggalkan. Ia menulis surat-surat panjang, tetapi seringkali ia tidak mengirimnya, karena ia takut tulisannya akan menyingkap betapa rapuh dirinya sebenarnya. Ketika akhirnya kabar perselingkuhan Josephine sampai ke telinganya, Napoleon merasa seluruh dunianya runtuh. Ia berdiri lama di kamar gelapnya, menatap surat kabar buruk itu tanpa tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin seorang wanita seindah Josephine memilih pria lain? Bagaimana mungkin ia, yang mencintainya tanpa syarat, tidak menjadi yang utama di hatinya? Malam itu Napoleon berjalan sendirian di jalanan Paris yang dingin. Langkahnya goyah, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa sakit yang sebenarnya, rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan dengan ambisi atau kemenangan. Ia mengingat masa kecilnya ketika teman-temannya mengejeknya. Ia mengingat saat ia merasa tidak cukup baik di sekolah militer. Semua rasa rendah diri itu kembali, berdiri di hadapannya, menertawainya. Apakah ia tidak cukup untuk Josephine? Namun meski hatinya hancur, cinta Napoleon tidak pudar. Justru sebaliknya, cinta itu tumbuh lebih besar, lebih dalam, lebih putus asa. Luka itu membuatnya ingin semakin membuktikan dirinya pada Josephine. Ia ingin menunjukkan bahwa tidak ada pria di dunia ini yang bisa mencintai Josephine lebih darinya. Ia ingin membuat Josephine melihatnya, bukan sebagai perwira muda yang masih belajar bertahan, tetapi sebagai lelaki yang layak dicintai. Josephine, dalam hatinya yang lembut, sebenarnya juga bingung. Ia tidak ingin melukai Napoleon. Ia menyukai ketulusan lelaki itu. Ia menyukai perhatian dan rasa aman yang Napoleon berikan. Namun hatinya yang telah terlalu lama berjuang untuk bertahan hidup masih menolak untuk membuka diri sepenuhnya. Ia masih ragu apakah ia bisa menciptakan masa depan yang damai bersama Napoleon. Dan dalam kebingungan itu, hubungan mereka menjadi rumit, sangat rumit. Napoleon semakin mencintai Josephine,
Tetapi Josephine masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Namun satu hal pasti, meski hatinya belum sepenuhnya untuk Napoleon, Josephine merasakan sesuatu yang berbeda ketika berada di dekatnya. Napoleon bukan pria biasa. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, campuran kekuatan, luka, dan kerinduan yang membuat Josephine merasa dibutuhkan, dihargai, dan dilihat. Dan di titik inilah cinta mereka mulai mengambil bentuk baru. Bentuk yang tidak sempurna, tetapi kuat. Bentuk yang penuh luka, tetapi juga penuh harapan. Bentuk cinta yang kelak akan mengangkat mereka berdua, sekaligus menjatuhkan mereka dari ketinggian yang tak pernah mereka bayangkan. Sebelum Napoleon menjadi kaisar, sebelum dunia mengetahui namanya, sebelum ia memimpin ribuan tentara, ia harus melewati luka cinta pertamanya ini. Luka yang membentuknya. Luka yang menghantuinya. Luka yang kelak akan menentukan hampir seluruh keputusan pribadinya. Dan dalam keheningan malam yang panjang itu, Napoleon mengucapkan sumpah dalam dirinya, ia akan menjadi seseorang yang begitu besar, begitu kuat, begitu tidak tergantikan, sehingga Josephine tidak akan pernah lagi berpikir untuk meninggalkannya. Ia tidak tahu bahwa cinta tidak pernah tunduk pada kejayaan. Dan hati tidak pernah bisa dikuasai oleh kekuatan. Janji di ambang perang, ketika Napoleon menikahi cinta yang belum siap mencintainya. Setelah berbulan-bulan menjalani hubungan yang penuh tarik ulur, di mana cinta dan keraguan saling mengejar seperti bayangan dalam senja yang memanjang, tibalah satu titik yang mengubah segalanya, keputusan untuk menikah. Sebuah keputusan yang bagi Napoleon terasa seperti kemenangan terbesarnya, bukan kemenangan atas musuh di medan perang, tetapi kemenangan atas rasa rendah diri yang selama ini menghantuinya. Namun bagi Josephine, keputusan itu datang dengan campuran harapan dan ketakutan. Revolusi Prancis terus bergemuruh, dan negara berada dalam keadaan tidak pasti. Kekuasaan berganti tangan, tentara bergerak, dan dunia politik dipenuhi intrik. Di tengah kekacauan itu, Napoleon mulai memperoleh reputasi sebagai jenderal muda yang brilian. Namanya naik ke permukaan. Surat-surat darinya dibicarakan para petinggi. Ia mulai menarik perhatian orang-orang yang berada di puncak kekuasaan. Dan saat itulah, ia merasa sudah waktunya untuk memiliki sesuatu, atau seseorang yang dapat ia sebut sebagai rumah. Ia kembali melamar Josephine, kali ini dengan keyakinan penuh. Ia tidak hanya menawarkan cintanya. Ia menawarkan masa depan yang aman, kekuatan, dan perlindungan. Ia menawarkan tempat dalam hidupnya, dalam ambisinya, dan dalam segala kejayaan yang ia bayangkan untuk dirinya sendiri. Dalam tatapannya, Josephine melihat kesungguhan yang tidak mungkin ia abaikan. Namun jauh di hati kecilnya, Josephine tahu bahwa ia tidak mencintai Napoleon sebesar Napoleon mencintainya. Perasaan itu membuatnya ragu. Ia takut melukai lelaki yang begitu tulus menyayanginya. Ia takut terjebak dalam pernikahan yang tidak ia pilih sepenuh hati. Tetapi ia juga tahu bahwa ia membutuhkan stabilitas, dan Napoleon menawarkan itu dengan cara yang tidak bisa ia tolak. Akhirnya, dengan hati yang bergetar, Josephine mengangguk. Dan dengan anggukan itu, takdir keduanya berubah selamanya. Pernikahan mereka berlangsung di Paris pada malam yang dingin, ketika angin membawa aroma hujan dan kota dipenuhi bisik-bisik politik yang tak pernah berhenti. Upacara berlangsung sederhana, namun bagi Napoleon, itu adalah momen paling agung dalam hidupnya. Ketika ia memandang Josephine yang berdiri di depannya, mengenakan gaun lembut yang memancarkan cahaya lilin, ia merasa seperti seluruh dunia akhirnya lengkap. Napoleon adalah lelaki yang selalu tampak tegas, namun pada malam itu ia tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Nada suaranya bergetar ketika mengucapkan janji.
Matanya basah ketika menyentuh tangan Josephine. Ia merasa seperti bocah kecil yang akhirnya memiliki sesuatu yang selama ini ia rindukan, cinta yang ia yakini akan menghangatkannya sepanjang hidup. Namun Josephine tersenyum dengan lembut. Senyum yang indah, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat Napoleon, keraguan kecil yang menyelinap di balik hatinya. Ia ingin mencintai Napoleon sebesar lelaki itu mencintainya. Ia ingin percaya bahwa ia bisa memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalunya. Tetapi perasaan tidak pernah tunduk pada keinginan. Meski ia berusaha membuka hati, cinta tidak pernah datang atas perintah. Setelah upacara, Napoleon menggenggam tangan Josephine dan berkata pelan, "Kau adalah hidupku." Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Bagi Napoleon, Josephine adalah pusat dunia. Segalanya akan ia lakukan demi wanita itu. Tetapi di saat yang sama, bayangan pria dari masa lalu Josephine masih menghantui pikirannya. Ia menyadari bahwa menikahi Napoleon berarti ia harus meninggalkan dunia lamanya. Ia harus belajar mencintai seorang lelaki yang begitu berbeda dari semua lelaki yang pernah ia kenal. Lelaki yang keras, disiplin, dan ambisius, tetapi juga rapuh di balik hatinya. Namun pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua hati, ia juga menyatukan dua dunia yang saling bertentangan. Napoleon, dengan seluruh impian kejayaannya, dan Josephine, dengan seluruh masa lalunya yang rumit. Dua dunia yang tidak saling cocok, namun terikat oleh janji yang sudah terucap. Setelah pernikahan mereka, Napoleon tidak punya banyak waktu untuk menikmati rumah tangga barunya. Ia harus pergi. Prancis memanggilnya. Eropa sedang membara. Jenderal muda itu mendapat tugas memimpin kampanye militer di Italia, tugas yang menentukan masa depan karirnya. Dan ia harus berangkat hanya 2 hari setelah menikah. Malam terakhir mereka bersama sebelum keberangkatan terasa seperti mimpi yang terlalu cepat berakhir. Napoleon memandang Josephine berulang kali, seolah ia takut bahwa saat ia pergi, wanita itu akan menghilang dari hidupnya. Dalam pelukan yang panjang, ia berkata, "Tunggulah aku. Aku akan kembali sebagai lelaki yang lebih besar demi kau." Josephine mengangguk, meski hatinya berdebar. Ia mencium kening Napoleon dengan lembut. Tetapi ketika pintu tertutup di belakang sang jenderal, Josephine berdiri sendirian di ruangan itu. Dadanya terasa sesak. Ia tidak siap kehilangan Napoleon, tetapi ia juga tidak siap dengan cinta sebesar ini. Ketika Napoleon pergi, ia membawa bersamanya cinta yang menggebu-gebu. Ketika Josephine tinggal, ia membawa ketidakpastian yang tidak mampu ia jelaskan pada siapapun. Dan malam itu, ketika kereta Napoleon menjauh dari rumah mereka, hujan turun perlahan. Seolah langit tahu bahwa meski mereka baru saja menikah, jarak akan segera membentuk luka-luka baru di antara mereka. Pernikahan mereka baru saja dimulai, namun perang, jarak, dan masa lalu Josephine siap menguji cinta yang baru tumbuh itu. Dan dalam gelapnya perjalanan menuju Italia, Napoleon memulai babak baru dalam hidupnya, babak di mana kejayaan dan luka cinta akan berjalan bersama, saling mempengaruhi, dan menentukan siapa dirinya kelak. Tahta, kemegahan, dan retak halus di antara kita. Megahnya ruang penobatan di Notre Dame itu masih memantul dalam ingatan Napoleon, seakan waktu menolak memudarkan cahaya yang berpendar di sana. Hari ketika ia berdiri di hadapan Paus Pius VII, para bangsawan, jenderal, dan rakyat Prancis, lalu dengan tangannya sendiri mengangkat mahkota emas tinggi menjulang dan meletakkannya di atas kepalanya. Namun, di antara sorak-sorai itu, hanya satu tatapan yang membuat hatinya benar-benar bergetar, tatapan Josephine, perempuan yang telah menemaninya sejak sebelum dunia mengakui namanya.
Dialah yang hari itu ia angkat menjadi permaisuri, meski ia tahu di balik keanggunannya tersimpan rapuh yang tak pernah padam. Napoleon memegang tangannya dengan lembut saat mahkota permaisuri ditempatkan di kepala Josephine. Dalam tatapan singkat itu, mereka seperti kembali ke masa ketika cinta mereka masih bersih dari beban tahta. Ketika yang mereka hadapi hanya badai perang politik kecil dan kecemburuan sesekali. Namun kini, setelah ia menjadi kaisar, semua beban dunia seolah berpindah ke bahunya. Dan beban itu, lambat laun, merambat pula ke hubungan mereka. Di tahun-tahun awal menjadi kaisar, Napoleon bekerja tanpa henti. Ia bangun sebelum matahari muncul dan terkadang tidur saat dunia sudah memadamkan cahaya malam. Perang, diplomasi, reformasi, sistem hukum, pendidikan, ekonomi, semua diatur dari tangannya. Prancis berubah menjadi kekuatan yang tak hanya disegani, tetapi juga ditakuti. Namun, di balik segalanya, Napoleon selalu menyempatkan diri kembali ke kamar Josephine, meski hanya untuk berbicara singkat atau sekadar memegang tangannya. Josephine adalah rumah di tengah kekacauan dunia. Namun, semakin besar kekuasaan yang ia raih, semakin besar pula tuntutan terhadap dirinya sebagai seorang kaisar, termasuk tuntutan untuk memiliki keturunan. Inilah luka pertama yang diam-diam menggerogoti hati Josephine. Ia mencintai Napoleon, namun ia tahu tubuhnya, yang semakin menua dan pernah terluka oleh masa lalu, tidak lagi mampu memberi sang kaisar sesuatu yang begitu penting, seorang pewaris. Josephine hidup dalam ketakutan yang ia sembunyikan dengan senyum lembutnya. Ketika Napoleon pulang dari peperangan membawa kemenangan, ia selalu menyambutnya dengan hangat. Tapi Napoleon mulai melihat sesuatu yang berubah. Josephine menjadi lebih diam. Ia sering berdiri menatap taman Tuileries sendirian, menunggu kepulangannya dengan resah. Terkadang ia menangis tanpa suara, takut Napoleon semakin menjauh. Napoleon menyadari keretakan itu, tetapi ia tidak pernah berniat membiarkan Josephine terluka. Ia menenangkan istrinya setiap kali wanita itu merasa terasing oleh kehidupan istana. Namun perlahan, jarak tetap terbentuk. Salah satu penyebabnya adalah kecemburuan yang muncul akibat laporan tentang hubungan Napoleon dengan beberapa wanita muda selama kampanye perang. Hal-hal yang bagi Napoleon hanya sekilas dan tidak pernah menggantikan Josephine, namun bagi Josephine, itu menghantam jantungnya. "Kau tetap cintaku, Jo," ucap Napoleon berkali-kali. "Tiada satupun wajah yang mampu menggantikanmu." Josephine selalu tersenyum ketika mendengarnya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu cinta kadang tidak cukup untuk mengalahkan tuntutan tahta. Ia merasakan dunia kekaisaran makin menuntut apa yang ia tidak bisa berikan. Dan ia takut suatu hari nanti Napoleon harus memilih antara Prancis dan dirinya. Napoleon pun berada dalam pergolakan batin. Ia mencintai Josephine, tetapi ia juga mengerti bahwa pemerintahannya, dinastinya, dan masa depan Prancis membutuhkan penerus darah. Hatinya terbelah antara seorang perempuan yang telah menyelamatkan hidupnya dan sebuah negara yang kini menggantungkan harapan pada dirinya. Meski demikian, Napoleon terus menggenggam Josephine. Ia mengajaknya dalam perjalanan keliling kekaisaran, menghadirkan Josephine sebagai simbol keanggunan Prancis. Kecantikan dan pesonanya memikat seluruh Eropa. Para bangsawan memujinya, rakyat menyayanginya, bahkan negara-negara asing menghormatinya. Dalam banyak kesempatan, Josephine terlihat begitu sempurna hingga tak ada yang menyangka ada ketakutan besar yang sedang ia sembunyikan. Namun, waktu tidak berpihak pada mereka. Napoleon semakin sering berada di medan perang. Pada setiap kemenangan yang ia raih, gelar-gelar baru ia sandang, dan Prancis makin luas wilayahnya.
Tapi jarak fisik dan emosional antara Napoleon dan Joseph Hine ikut melebar. Surat-surat cinta masih mereka kirimkan, tetapi kini sering berbalut kecemasan dan kata-kata tak terucap. Hingga akhirnya, tekanan politik dari para penasihat dan keluarga Bonaparte semakin kuat. Mereka menuntut Napoleon untuk mempertimbangkan masa depan dinasti. Mereka menyebut Joseph Hine sebagai halangan bagi keberlangsungan kekaisaran. Dan Napoleon tahu, betapapun ia mengisi dunia dengan kemenangan, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa cintanya akan segera diuji pada titik paling menyakitkan. Joseph Hine semakin sadar bahwa masa depan mungkin tidak lagi memihak dirinya. Tetapi meski demikian, ia tetap setia mendampingi Napoleon, tetap mencintainya dengan hati yang rapuh namun tulus. Ia tidak memohon, tidak meminta belas kasihan. Ia hanya berharap Napoleon tidak akan berhenti mencintainya, sekalipun nanti posisi mereka bukan lagi kaisar dan permaisuri. Di saat kejayaan Napoleon mencapai puncaknya, di titik ketika dunia tunduk pada namanya, ia justru merasa hatinya semakin berat. Karena dalam cinta yang ia miliki, ada janji yang tidak bisa ia tepati. Dan dalam kemenangan yang ia menangi, ada kekalahan yang diam-diam mulai ia sadari, kekalahan terhadap waktu, dan takdir yang tak mengizinkannya memiliki semuanya sekaligus. Bab 6 ini menutup masa kejayaan awal Napoleon, sekaligus membuka jalan menuju pilihan pahit yang akan membuat kisah cinta mereka berubah untuk selamanya. Ketika takdir menuntut korban terberat. Hujan turun pelan di atas atap Château de Tuileries malam itu, seperti mengetuk-metuk nasib yang sedang mengintai di balik keheningan. Joseph Hine duduk sendirian di ruang kerja kecilnya, lampu lilin bergetar tertiup angin tipis yang lolos dari sela jendela. Di hadapannya, surat-surat lapuk dari masa mudanya bersama Napoleon terhampar, seolah menghadirkan kembali tawa, air mata, dan harapan yang dulu terlihat tak berkesudahan. Namun malam itu, semua terasa seperti bayangan masa lalu yang perlahan kehilangan warna. Di sisi lain istana, Napoleon melangkah mondar-mandir di ruang kerjanya sendiri, wajahnya tegang, matanya berat oleh keterpaksaan. Para penasihatnya baru saja keluar setelah berjam-jam membahas masa depan Prancis dan masa depan dinasti yang belum ada karena satu hal, Joseph Hine tidak bisa memberinya seorang pewaris. Kata-kata mereka masih menggema di telinganya. Yang mulia, tanpa penerus darah, kekaisaran kita tidak akan stabil. Kemuliaan Anda butuh kelangsungan. Prancis membutuhkan masa depan yang pasti. Napoleon menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia pernah menghadapi ribuan meriam musuh tanpa gentar, tetapi menghadapi keputusan ini, hatinya lah yang kini menjadi medan perang. Perang yang tidak bisa ia menangkan tanpa kalah di sisi lain. Malam itu, ketika akhirnya Napoleon berjalan menuju kediaman Joseph Hine, langkahnya berat, seberat dentuman sejarah yang menuntutnya memilih antara cinta dan negara. Saat ia membuka pintu, Joseph Hine menoleh perlahan, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Napoleon melihat sesuatu yang membuat hatinya hampir luluh. Joseph Hine sudah tahu. Bonaparte, Joseph Hine berbisik, bibirnya gemetar. Napoleon menghentikan langkahnya. Ia belum mengatakan apapun, namun Joseph Hine sudah bisa membaca semuanya dari sorot mata suaminya, sorot mata yang tak lagi hanya milik dirinya, tetapi milik jutaan rakyat Prancis yang menunggu keputusan sang kaisar. Napoleon mendekat, mencoba menyentuh tangannya. Kita harus bicara. Joseph Hine menarik napas panjang, mencoba menahan getaran tubuhnya. Bicara, katanya lembut. Bukan karena aku ingin mendengar, tetapi karena aku perlu mendengarnya dari mulutmu sendiri. Napoleon duduk di sampingnya. Waktu seolah melambat. Suara hujan menjadi satu-satunya saksi. Aku telah mencoba menolak,
ucap Napoleon dengan suara yang berat. Bertahun-tahun aku memohon pada diriku sendiri agar dunia tidak menuntut lebih darimu. Aku memohon agar cinta bisa menjadi cukup. Tetapi, dinasti membutuhkan penerus dan Prancis. Josephine mengangkat tangan lirih, menghentikan kata-katanya. Prancis membutuhkan seorang ratu yang bisa memberimu keturunan. Ia melanjutkan dengan suara yang hampir tak terdengar. Tidak seorang janda dengan 2 anak dewasa dan tubuh yang tidak lagi mampu melahirkan. Napoleon meremas tangannya, seakan ingin menghentikan waktu. Jangan katakan seperti itu. Kau adalah hatiku, Jo. Kau adalah bagian terbaik dari hidupku. Air mata Josephine akhirnya jatuh. Lalu mengapa kita sampai di sini, Bonaparte? Mengapa cinta yang begitu kita perjuangkan harus dikalahkan oleh sebuah tahta? Napoleon tidak bisa menjawab. Kata-kata macet di tenggorokan. Ia hanya bisa menggenggam tangan Josephine semakin erat. Josephine perlahan tersenyum, meski matanya basah. Aku tahu sejak lama, katanya. Sejak tubuhku tidak memberikan harapan lagi. Sejak dokter berbisik-bisik. Sejak dunia mulai melihatku bukan sebagai permaisuri, tetapi sebagai penghalang. Napoleon memalingkan wajahnya, menahan rasa bersalah yang pedih. Aku tidak pernah menganggapmu penghalang. Tidak sekalipun. Aku tahu. Josephine mengangguk pelan. Dan justru itu yang membuat semuanya semakin menyakitkan. Keheningan kembali memeluk ruangan. Hanya suara hujan yang mengalir, seperti menutupi reruntuhan hati di antara 2 manusia yang pernah saling menjadi dunia. Beberapa hari berikutnya, istana dipenuhi ketegangan halus yang dirasakan semua orang meski tak ada yang berani berbicara. Napoleon lebih pendiam dari biasanya, dan Josephine mencoba mempertahankan ketenangannya, menghadiri acara-acara resmi dengan senyum yang diukir dari serpihan hatinya sendiri. Namun di balik gemerlap gaun dan permata, matanya menyimpan genangan kesedihan yang hanya terlihat oleh mereka yang benar-benar peka. Pada suatu malam, Josephine memanggil anak-anaknya, Eugene dan Hortense. Dengan lembut, ia memberitahu mereka tentang keputusan yang akan segera diambil. Eugene memeluk ibunya erat, matanya berkaca-kaca, sementara Hortense mencoba bersikap kuat meski wajahnya pucat. Ia tetap mencintaimu, kata Eugene. Aku tahu itu. Josephine mengusap pipi putranya. Cinta kadang harus merelakan, nak. Dan ibumu harus belajar merelakan. Sementara itu, Napoleon berdebat dengan dirinya sendiri setiap malam. Ia menulis surat-surat yang tak pernah dikirim, memecahkan pena, berjalan bolak-balik hingga fajar menyingsing. Ia mengenang hari ketika ia pertama kali melihat Josephine, hari ketika ia meminangnya, hari ketika ia mengangkatnya sebagai permaisuri. Semua kenangan itu menahan keputusannya seperti tali yang melilit jantungnya. Sampai akhirnya hari itu tiba, hari ketika takdir meminta dikorbankan sesuatu yang paling berharga. Napoleon mengumpulkan keluarga besarnya, para penasihat, dan kerabat dekat Josephine. Malam itu, dengan suara yang bergetar namun tetap kokoh sebagai seorang kaisar, ia menyampaikan keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku dan Josephine, katanya perlahan, memutuskan untuk berpisah demi masa depan Prancis. Josephine, yang duduk di sampingnya, mendengarkan dengan wajah tenang namun mata berkaca. Ia tahu dunia menonton, sejarah mencatat, dan hatinya, hatinya sedang terkoyak, tapi ia tetap tersenyum lembut seperti seorang ratu sejati. Napoleon mengulurkan tangan ke arahnya. Josephine meraih tangan itu, lalu berkata, "Aku selalu mencintainya."
dan aku akan selalu mendukung apapun yang membawa kejayaan bagi Prancis. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa orang menundukkan kepala, beberapa mengusap mata. Keputusan itu memang tampak seperti pengorbanan politik, tetapi siapapun yang melihat mata Napoleon dan Joseph Hine saat itu tahu, ini adalah pengorbanan cinta. Malam itu, setelah semua selesai, Napoleon kembali ke kamar yang dulu mereka bagi. Sementara Joseph Hine berjalan perlahan ke sayap lain dari istana. Terpisah oleh dinding-dinding besar, mereka sama-sama menangis dalam kesendirian, dua hati yang dipisahkan bukan oleh hilangnya cinta, tetapi oleh tuntutan sebuah imperium. Di titik ini, mereka bukan lagi kaisar dan permaisuri. Mereka hanyalah dua manusia yang sedang belajar menerima bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Terkadang, cinta justru diuji melalui perpisahan, dan disitulah babak baru kehidupan Napoleon dan Joseph Hine akan dimulai. Perpisahan yang tak pernah sejati. Salju turun tipis pagi itu, menutupi halaman Château de Malmaison dengan selimut putih yang sunyi. Joseph Hine berdiri di ambang pintu, memandangi dunia yang tiba-tiba terasa begitu luas, tetapi sekaligus begitu menyempit. Istana yang dulu penuh tawa dan langkah-langkah hangat Napoleon kini bergema oleh senyap yang menyayat. Ia telah meninggalkan Tuileries, bukan sebagai permaisuri, tetapi sebagai seorang wanita yang mencoba menerima hidup barunya, hidup tanpa posisi, tanpa kuasa, namun tidak tanpa cinta. Kepergian Joseph Hine dari istana adalah momen yang membuat banyak hati remuk, termasuk hati mereka yang tak pernah mengakuinya. Para pelayan menangis diam-diam. Beberapa bangsawan menundukkan kepala, menyadari mereka sedang menyaksikan sejarah yang dibangun dari air mata. Dan Napoleon, ia berdiri di salah satu jendela Tuileries, menyaksikan kereta Joseph Hine menjauh dari kehidupan yang pernah mereka bangun bersama. Ia memegang gorden dengan tangan gemetar, seolah jika ia melepasnya, ia benar-benar melepaskan perempuan yang paling ia cintai. Namun ia tidak memanggil. Ia tidak bisa. Sebagai lelaki, sebagai kaisar, ia harus berdiri tegak. Tetapi sebagai manusia, ia retak dalam diam. Hari-hari pertama Joseph Hine di Malmaison dipenuhi kesendirian. Rumah itu dulunya adalah tempat bahagia mereka, tempat Napoleon menanam mawar favoritnya, tempat Joseph Hine memelihara taman eksotis yang menjadi kebanggaannya. Kini, taman itu tampak seolah merasakan luka tuannya. Beberapa kelopak jatuh lebih cepat dari biasanya, dan Joseph Hine merasakan rumah itu seperti menangisinya. Ia mencoba tetap tersenyum. Ia menyibukkan diri dengan tanaman, murid-murid seni, dan kunjungan dari anak-anaknya. Tapi mata yang mengenalnya dengan baik tahu, senyum itu hanya topeng yang dipakai agar dunia tidak melihat kepedihan hatinya. Pada malam-malam sepi, Joseph Hine duduk di meja kecilnya, membuka laci yang berisi ratusan surat Napoleon dari masa lalu, surat yang penuh gairah, kecemburuan, kemarahan, dan kerinduan yang membara. Ia membacanya sambil menahan getaran bibirnya. Setiap kalimat terasa hidup kembali, menghidupkan rasa cinta yang tidak pernah benar-benar mati. Sementara itu, Napoleon tenggelam dalam rutinitas kekaisaran yang semakin sibuk. Ia mempersiapkan pernikahan politik untuk memastikan masa depan dinastinya. Tapi meski ia mencoba tampak kuat, semua orang dekatnya tahu, ia berubah. Ia mulai lebih banyak termenung. Ia sering berhenti bicara tiba-tiba, seolah pikirannya mengembara ke suatu tempat yang tidak seorang pun dapat mengikutinya. Malam hari menjadi waktu paling sulit baginya. Ia terbiasa mendengar suara Joseph Hine meniup lilin, langkahnya di lorong, tawanya ketika berbicara dengan pelayan favoritnya. Kini, setiap sudut istana terasa terlalu luas, terlalu dingin. Napoleon tidak pernah mengakui hal itu secara terbuka,
Tetapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang hilang dari hidupnya, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kerajaan, gelar, atau kekuasaan. Beberapa minggu setelah perpisahan, Napoleon mengirim surat kepada Joseph Hine. Surat itu pendek, tetapi setiap kata memancarkan rindu yang tidak mampu ia ucapkan secara langsung. Jo, aku berharap kau baik-baik saja di Malmaison. Aku memikirkanmu setiap hari. N. Joseph Hine menangis saat membacanya. Namun ia membalas dengan surat yang lembut, penuh kehati-hatian, dan tetap memanggilnya dengan sebutan yang hanya mereka pahami. Bonaparte. Rumah ini berbeda tanpamu, tetapi aku belajar berjalan perlahan. Jangan khawatirkan aku. Hanya, jangan lupakan bahwa hatiku masih bersamamu. Napoleon membaca surat itu berkali-kali, tetapi ia tidak membalas lagi. Bukan karena tidak ingin, melainkan karena takut ia akan runtuh jika terlalu sering membiarkan perasaannya berbicara. Waktu terus berjalan, tetapi jarak di antara mereka tidak pernah benar-benar jauh. Setiap kali Napoleon melewati Malmaison dalam perjalanan resmi, ia memerintahkan kusir memperlambat kereta. Terkadang ia hanya menatap gerbang rumah itu, seolah hatinya tertahan di balik pagar besi yang tampak biasa tetapi menyimpan begitu banyak kenangan. Pernah sekali, ketika ia kembali dari perjalanan ke Austria, keretanya melewati Malmaison pada malam hari. Napoleon memerintahkan konvoi berhenti. Ia turun, menghirup udara dingin, dan memandangi jendela rumah itu yang remang-remang. Beberapa menit ia berdiri tanpa bicara, seorang kaisar yang dihormati dunia, tetapi hatinya kalah oleh satu rumah sederhana dan satu cinta yang sudah tak lagi bisa ia peluk. Di dalam rumah, Joseph Hine yang sedang menulis di ruang kerjanya tiba-tiba merasa dadanya sesak. Ia berjalan ke jendela, menatap ke gelap luar. Mungkin hanya kebetulan, mungkin naluri seorang perempuan yang mencintai terlalu dalam, tetapi pada saat itu, cahaya bulan memantulkan siluet Napoleon dari kejauhan. Meski ia tidak bisa melihat dengan jelas, Joseph Hine tahu siapa yang berdiri di antara pepohonan. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang tiba-tiba pecah. Namun Napoleon tidak mengetuk pintu. Ia hanya berdiri di sana, lalu kembali naik kereta dan pergi. Cinta mereka tetap ada, tetapi tidak lagi bisa hidup dalam bentuk yang dulu. Di Paris, Napoleon melanjutkan pemerintahannya. Ia menikahi Marie-Louise, putri Kaisar Austria. Ia berusaha memulai masa depan baru dan memastikan stabilitas kekaisaran. Dan ketika Marie-Louise akhirnya mengandung, seluruh Prancis bersorak kegirangan. Tetapi di balik gemuruh itu, ada satu hati yang patah, dan satu hati lain yang dipaksa tersenyum. Joseph Hine mendengar kabar itu dari surat resmi. Ia hanya duduk lama memandangi halaman kosong setelah membaca nama Marie-Louise. Ia mencoba menghibur dirinya. Ini demi Prancis, demi masa depan yang ia perjuangkan begitu keras. Namun dirinya yang paling dalam tetap merasakan luka yang tak bisa dihapus. Ironisnya, kelahiran anak Napoleon tidak membuat hubungannya dengan Joseph Hine padam. Justru sebaliknya, Napoleon semakin sering berkirim kabar, mengirim hadiah kecil, bunga, bahkan tanaman langka yang ia tahu Joseph Hine cintai. Ia seakan berusaha menjaga agar ingatan mereka tetap hidup. Tetapi perlahan, Napoleon mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Meski ia memiliki pewaris, meski kekuasaannya menggunung, ia tidak lagi merasa utuh. Mungkin seharusnya ia bahagia. Namun ia tidak. Karena sebagian dari dirinya, bagian yang paling manusiawi, tetap tinggal di Malmaison, bersama wanita yang telah ia lepaskan untuk memenuhi ambisi dunia. Dan Joseph Hine? Ia menjalani hari-harinya dengan damai yang rapuh,
seperti mawar yang tetap mekar meski akarnya patah. Hubungan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang aneh, indah, dan menyakitkan. Sebuah cinta yang tidak berakhir, hanya kehilangan tempatnya. Disinilah bayangan tragedi mulai terbentuk. Di tengah kejayaan yang semakin goyah, Napoleon akan segera menghadapi cobaan yang paling besar dalam hidupnya, dan cinta yang ia lepaskan akan menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di masa tergelapnya. Ketika dunia berputar meninggalkan sang kaisar, tahun-tahun kejayaan Napoleon mulai bergeser seperti bayangan senja yang perlahan memanjang, berubah warna, dan akhirnya hilang di telang gelap. Semula, Eropa berada di bawah genggamannya, kerajaan-kerajaan tunduk, raja-raja berjabat tangan dengan terpaksa, dan rakyat memandangnya sebagai pahlawan yang membawa harapan baru. Namun sejarah tidak pernah mencatat kejayaan tanpa harga. Dan harga yang harus dibayar Napoleon adalah semuanya. Puncak kekuasaan itu rapuh, seperti istana kristal yang berkilau indah namun mudah pecah. Perang demi perang mulai menggerus kekuatan Prancis. Invasi ke Rusia, keputusan yang dianggap sebagian sebagai ambisi yang berlebihan, menjadi bencana yang tak dapat ia pulihkan dengan mudah. Prajurit-prajurit terlatih gugur oleh salju yang tak mengenal belas kasihan. Ribuan mayat membeku di sepanjang rute pulang, seolah menjadi batu nisan perjalanan pulang seorang kaisar yang terluka. Napoleon kembali ke Paris dengan wajah lebih tua dari usianya. Mata yang dulu berkilat penuh energi kini tampak dihantui keraguan. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap peta Eropa yang mulai berkeping-keping, diambil kembali satu persatu oleh musuh-musuh lamanya. Kertas itu bergetar di tangannya, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang selama ini ia kubur. Namun dalam semua kehancuran itu, hanya satu nama yang muncul pertama kali di kepalanya, Joseph Hine. Sejak bencana di Rusia, Napoleon mulai lebih sering menanyakan kabar mantan istrinya. Ia menulis lebih banyak surat, meski tidak semua dikirimkan. Terkadang ia hanya menulis namanya di kertas kosong, lalu membiarkannya tergeletak di meja sebelum menyobeknya lagi. Malam-malam panjang itu, ia merasakan rindu yang hampir menyakitkan. Banyak yang memperingatkannya bahwa memikirkan Joseph Hine terlalu sering dapat melemahkannya. Tetapi apa mereka tahu betapa sendirinya ia di tengah badai politik? Betapa pernikahannya dengan Marie-Louise tidak pernah memberikan kehangatan yang ia rindukan? Betapa dalam hatinya, hanya satu wanita yang benar-benar membuatnya merasa hidup? Sementara itu, Joseph Hine di Malmaison merasakan dunia ikut meredup. Ia mengikuti kabar Napoleon dari surat-surat resmi, bisik-bisik pelayan, dan kunjungan anak-anaknya yang ikut bertugas dalam politik kekaisaran. Setiap kabar buruk yang datang tentang Napoleon membuat dadanya mencengkeras. Ketika mendengar bahwa kekaisaran Prancis mulai retak, ia hanya bisa menatap keluar jendela, memegang dadanya yang bergetar, mendoakan lelaki yang pernah dan masih ia cintai. Suatu malam, Joseph Hine berkata kepada putrinya, Hortense, "Jika saja aku bisa berada di sisinya sekarang, mungkin ia tidak akan merasa sendirian seperti itu." Hortense menggenggam tangan ibunya. "Ia selalu memperhatikanmu, Ibu. Meskipun kalian hidup terpisah, ia masih melihatmu sebagai cahaya." Joseph Hine tersenyum pahit. "Cahaya tidak bisa menghentikan badai, Nak. Tapi aku ingin ia tahu, cintaku tidak pernah pergi." Di Paris, Napoleon menghadapi tekanan dari segala penjuru. Negara-negara Eropa bersatu melawannya. Para menteri mulai kehilangan keyakinan. Jenderal-jenderalnya mulai meragukan keputusan-keputusannya. Bahkan rakyat, yang selama ini memujanya, mulai bertanya-tanya apakah kejayaan Prancis hanyalah mimpi yang terlalu mahal. Dan ketika dunia mulai memojokkannya, Napoleon melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang.
ia pergi dari istana diam-diam dan berkuda menuju Malmaison. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya mengikuti suara hatinya yang tidak pernah salah, bahwa ketika seluruh dunia menjauh, satu-satunya tempat ia bisa berdiri tanpa harus menyembunyikan diri adalah di sisi Josephine. Ketika ia tiba di Malmaison, malam telah larut. Para penjaga terkejut, pelayan-pelayan terbangun dan menunduk dalam kebingungan. Josephine, yang sedang membaca buku di ruang santai kecilnya, menoleh ketika mendengar langkah tergesa-gesa di lorong. Dan ketika Napoleon muncul di ambang pintu, tubuhnya lelah, wajahnya muram, pakaian perangnya masih kotor oleh debu jalan, Josephine hanya bisa berdiri terpaku, matanya melebar oleh gelombang emosi yang tidak dapat ia bendung. Bonaparte, bisiknya, suaranya pecah seperti kaca jatuh. Napoleon tidak berkata apa-apa. Ia hanya melangkah cepat dan memeluknya, seolah setelah bertahun-tahun mereka berpisah, dunia baru berputar kembali ketika ia menyentuh Josephine. Pelukan itu bukan lagi milik kaisar dan permaisuri. Itu adalah pelukan dua manusia yang hancur, yang menemukan satu sama lain di tengah reruntuhan. "Aku lelah, Jo," Napoleon berbisik. "Semua orang melawanku. Semua orang memintaku menjadi kuat. Tetapi aku hanya ingin menjadi seseorang yang masih bisa kau cintai." Josephine memeluknya semakin erat. "Kau selalu menjadi seseorang yang kucintai. Bahkan ketika dunia tak lagi memihakmu." Napoleon menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, ia merasa bisa bernapas tanpa topeng kekaisaran menekan dadanya. Malam itu mereka berbicara lama, tentang perang, tentang rasa takut, tentang rindu, tentang hal-hal kecil yang dulu mereka anggap sepele. Josephine menyentuh wajahnya setiap kali ia menunduk, seakan ingin memastikan lelaki yang berdiri di hadapannya benar-benar nyata. Namun kebahagiaan kecil itu hanya sementara. Beberapa hari kemudian, Napoleon harus kembali menghadapi dunia. Ia meninggalkan Malmaison dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya, tetapi juga dengan kekuatan yang hanya Josephine mampu berikan. Josephine berdiri di balkon sampai bayangan keretanya menghilang di tikungan. Matanya basah, tetapi bibirnya tersenyum. Ia tahu ia mungkin tidak akan melihatnya lagi dalam keadaan damai seperti itu. Tak lama setelah itu, kekalahan demi kekalahan datang bertubi-tubi. Pasukan musuh memasuki Paris. Senat mencabut kekuasaan Napoleon. Pengkhianatan muncul dari mereka yang dulu bersumpah setia. Dan akhirnya, Napoleon dipaksa turun tahta. Ketika kabar itu sampai ke Malmaison, Josephine terdiam. Ia meremas surat itu begitu kuat hingga kertasnya kusut. Setelah beberapa menit, ia hanya berkata lirih, "Aku tahu saat ini akan datang, tapi tidak pernah kubayangkan sesakit ini." Dalam waktu yang begitu singkat, seorang kaisar yang pernah membuat Eropa bertekuk lutut kini menjadi lelaki yang harus meninggalkan tanah kelahirannya. Ia diasingkan ke Pulau Elba, jauh dari Paris, jauh dari ambisi, dan jauh dari Josephine. Tetapi meski dunia memisahkan mereka, cinta mereka masih terhubung oleh sesuatu yang tidak dipahami siapapun. Setiap malam, Napoleon menatap laut dan membayangkan Malmaison. Setiap hari, Josephine berjalan di taman penuh mawar, berharap angin membawa salamnya ke pulau tempat lelaki yang ia cintai dibuang. Dunia berputar menjauh dari Napoleon, namun satu hal tetap setia mengikutinya, cintanya pada Josephine dan cinta Josephine padanya. Perpisahan mereka belum selesai. Tragedi terbesar belum datang. Namun cinta itu, entah bagaimana, tetap bertahan, bahkan ketika sejarah berusaha menghapusnya. Senja terakhir sang kaisar. Angin Atlantik Selatan berhembus tajam,
menyapu tanah tandus Pulau Saint Helena, tempat di mana seorang lelaki yang pernah mengguncang dunia kini menjalani hari-hari terakhirnya. Napoleon Bonaparte, lelaki yang dulu ditakuti raja-raja Eropa, kini hanya tinggal bayangan masa lalu yang berjalan perlahan di taman kecil Longwood House. Rambutnya yang dulu hitam pekat telah memudar, wajahnya pucat, dan langkahnya tertatih. Namun di balik tubuh yang melemah, ada satu hal yang masih tak padam. Kenangan tentang cinta, perjuangan, dan luka yang tak pernah sembuh. Di masa pengasingan inilah Napoleon sering duduk seorang diri di meja kecil dekat jendela, menatap laut jauh di cakrawala. Para penjaga Inggris mengawasinya ketat, tetapi ia tak peduli. Laut itu mengingatkannya pada masa mudanya, pada jalan panjang yang membawanya dari anak kecil Korsika yang bercita-cita besar hingga menjadi kaisar Prancis. Tetapi, lebih dari itu, laut selalu mengingatkannya pada dua perempuan yang mengubah hidupnya, Josephine dan Marie-Louise. Dua cinta yang berbeda, dua jalan yang membuatnya menjadi lelaki yang tak pernah berhenti merindukan apa yang tak bisa ia miliki. Pada malam sunyi, Napoleon sering berbicara kepada suara-suara kenangan. "Josephine, kau selalu ada di pikiranku," bisiknya suatu malam. Ia ingat aroma lembut bunga melati, senyum hangat Josephine, serta tatapan matanya yang mampu menenangkan amarah dan ambisinya. Meski ia telah menceraikannya demi negara, hatinya tak pernah mampu benar-benar melepaskan. Bahkan setelah bertahun-tahun, setelah perang, kekalahan, dan pengasingan, nama Josephine tetap menjadi bagian paling lembut dalam dirinya. Namun hidupnya berjalan dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Marie-Louise, istri sah yang memberinya pewaris bernama Napoleon II, tidak pernah datang menjenguknya. Ia memilih hidup nyaman di Wina, jauh dari lelaki yang dulu dicintainya atau setidaknya dihormatinya. Napoleon memahami itu, tetapi tetap saja luka itu menancap dalam. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia hanya merasa dunia terlalu kejam bagi para pemimpin yang jatuh dari puncak kekuasaan. Tubuh Napoleon semakin hari makin rapuh. Penyakit lambungnya memburuk. Nafasnya pendek, dadanya sesak, dan rasa sakit sering membuatnya tak bisa tidur. Dokter-dokternya mencoba memberi obat, tetapi tak ada yang benar-benar membantu. Meskipun begitu, Napoleon tetap mempertahankan martabatnya. Setiap pagi ia bangun, berpakaian rapi, dan menulis memoar, berusaha meninggalkan cerita, bukan untuk membenarkan diri, tetapi agar dunia tahu, ia pernah hidup, pernah mencinta, dan pernah berjuang. Suatu sore, saat langit mulai berubah oranye keemasan, Napoleon meminta Las Cases, sahabat sekaligus penulis yang setia, untuk membaca ulang bagian tertentu dari memoarnya. Bagian itu menceritakan pertemuan pertamanya dengan Josephine. Saat Las Cases membacakannya, Napoleon menutup mata, meresapi setiap kata seperti doa terakhir. Begitu indah, gumam Napoleon lirih. Aku ingin mengenangnya demikian, selamanya. Hari-hari terakhir Napoleon berjalan semakin cepat. Tubuhnya melemah, tetapi ingatannya tetap tajam. Ia tak lagi memikirkan perang atau kekalahan. Ia tidak memikirkan politik Eropa atau para raja yang pernah ia goncang. Yang ia pikirkan hanyalah cinta, keluarga kecil yang jauh, dan hidup yang ia jalani dengan segala kesalahan dan kebijaksanaannya. Pada tanggal 5 Mei 1821, angin Saint Helena kembali berhembus dingin. Napoleon berbaring tak berdaya di ranjangnya. Para sahabatnya berdiri mengelilingi, menatap wajah sang kaisar yang tampak semakin pucat. Di luar, hujan turun tipis, seperti alam tengah bersedih. Dalam detik-detik terakhirnya, Napoleon mengucapkan satu kata yang telah melebur dalam sejarah. France. Armée. Josephine.
lalu napasnya terhenti. Sunyi menyelimuti ruangan itu. Dunia kehilangan seorang jenius strategi, seorang pemimpin yang ambisius, tetapi juga lelaki yang hatinya selalu dipenuhi cinta rumit dan luka yang tak pernah sembuh. Napoleon Bonaparte meninggalkan dunia dengan nama besar, tetapi juga kesedihan yang hanya ia dan Tuhan yang tahu kedalamannya. Beberapa tahun kemudian, ketika Joseph Hine sudah lama meninggal dan Marie-Louise hidup damai jauh dari ingatan perang, banyak yang menanyakan, apakah Napoleon bahagia? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal pasti, sepanjang hidupnya, ia mencintai dengan caranya sendiri, kadang terlalu kuat, kadang terlalu terlambat. Dan di antara semua hal yang ia bangun dan ia hancurkan, cinta tetap menjadi cerita terbesar yang ia tinggalkan. Jika kisah ini membuatmu merasakan getirnya cinta, pahitnya pengorbanan, dan indahnya penyesalan, tekan like, tinggalkan komentar tentang bagian paling menyentuh menurutmu, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah dramatis lainnya.